Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah, yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Subulus Salam Nusantara, yang kami hormati Dewan Asatidah Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Bagaimana mungkin bukan pilihan ketika dalam kondisi yang demikian dahsyat Allah nikmatkan pada kita sore hari ini hujan yang begitu deras diiringi suara petir yang bergemuruh. Namun tetap Allah ringankan langkah kita menuju tempat ini. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula anak-anakku sekalian, para santri yang Ustaz cintai, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, insya Allah selama setengah jam ke depan kita akan belajar bersama dari salah satu kisah Nabi yang terkemuka dengan berbagai keutamaan serta mukjizat yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang kisahnya Nabi Daud. Nah, di Nabi Daud ini terkumpullah dua anugerah yang besar, yaitu anugerah kenabian sekaligus anugerah kekuasaan ataupun kerajaan. Jadi manusia pertama yang menjadi nabi sekaligus raja itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Nanti kita akan belajar mengambil dari surat Shad dan surat An-Naml. Secara umum dua surat itu membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan telah kami karuniakan kepada Nabi Daud, yaitu putranya Sulaiman, ya, dan keduanya adalah sebaik-baik hamba. Ni'mal abdu innahu awwab, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Jadi Nabi Daud mewariskan sesuatu kepada Nabi Sulaiman. Nanti di dalam surah An-Naml di surat ayat 36 Allah berfirman bahwasanya dan Nabi Sulaiman telah mewarisi dari Daud apa yang diwarisi, yaitu keilmuan serta kenabiannya. Jadi perlu kita tahu bersama bahwasanya nabi itu tidak mewariskan harta, tetapi yang nabi wariskan adalah ilmu. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman walakin warathul ilma. Tetapi yang diwariskan kepada Sulaiman adalah ilmu. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini adalah pewaris kenabian sekaligus pewaris kerajaan dari ayahandanya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, di sini juga ada satu ilmu yang kemudian Allah wariskan kepada Nabi Sulaiman melalui ayahandanya, yaitu ilmu untuk bisa berbicara, mengerti bahasa dari hewan. Kalau dulu Nabi Daud ayahnya itu adalah pengendali pengendali besi ya. Nah, ini kalau sekarang ada kisah-kisah, ada airbender, pengendali udara, ada pengendali air. Nah, di dalam Islam lebih keren dan jelas nyata, itu mukjizat dari Allah. Kalau dulu ayahnya Nabi Daud adalah pengendali besi yang bisa menaklukkan, melunakkan besi di tangannya. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman nanti adalah pengendali angin. Nanti Allah tundukkan angin di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah salah satu raja dunia. Ya, dalam sejarah manusia hanya ada 4 raja dunia, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 raja yang menguasai hampir seluruh dunia. 2-nya adalah mukmin, 2-nya adalah kafir. Nah, yang kafir adalah
Raja Namrud yang mana ketika itu hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Raja Bukhtanasar. Yang kedua mukmin, yaitu yang pertama adalah Raja Zulkarnain, dan yang kedua adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Nabi Sulaiman ini termasuk raja dunia yang hampir menguasai seluruh dunia. Allah tundukkan di bawah kekuasaannya. Inilah kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan bukan hanya menguasai wilayah-wilayah, Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman ini bahkan hewan-hewan. Sampai jin pun Allah berikan kekuasaan di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi jin itu juga tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Masya Allah, jadi betapa besar anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana di dalam sebuah ayat, dan kami diberi segala sesuatu. Artinya apapun yang dibutuhkan oleh seorang raja, itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tadi benar di dalam surat Sad Allah Ta'ala berfirman, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Qala rabbi gfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allah Ta'ala itu berfirman bahwasanya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang setelahku dan tentu orang sebelumku. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman ini adalah kerajaan yang paling megah, yang paling hebat selama sejarah kehidupan manusia. Sebelum dan sesudahnya tidak akan ada yang pernah menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi kembali lagi ke dalam mukjizat Nabi Sulaiman yang pertama, Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman ini mengerti bahasa-bahasa hewan. Nah, ada kisah suatu hari ketika itu Nabi Sulaiman sedang bersama pasukannya itu berarti terdiri dari golongan jin, manusia, hewan-hewan, ketika itu sedang ingin pergi ke suatu tempat. Kemudian ketika sampai di suatu lembah, Wadun Namli namanya, lembah semut, ketika itu Nabi Sulaiman mendengar percakapan antar semut ketika itu. Padahal masih jauh ketika itu, belum sampai rombongannya. Tapi suara derap rombongan itu sudah terdengar sampai lembah semut itu. Nah, di dalam surah An-Naml Allah Ta'ala berfirman ayat ke-18. Hatta idza atau ala wadin namli. Ketika pasukannya Sulaiman sampai di dalam lembah semut. Qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum. Semut-semut tadi berkata, wahai semut, ayo semut-semut masuk ke tempat-tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai nanti kalian terinjak oleh pasukannya Sulaiman sedangkan mereka itu tidak merasa atau tidak mengetahui. Nah, jadi tidak mungkin disengaja, karena Nabi Rasul diutus oleh Allah salah satu untuk menyayangi semua makhluknya Allah. Nah, ketika itu Sulaiman yang mendengar dari kejauhan semut-semut ini, mereka segera masuk ke rumah-rumah mereka karena takut terinjak oleh pasukannya Sulaiman, tertawa. Nah, dalam ayat selanjutnya, fatabassama dhahikan, kemudian Sulaiman itu tersenyum dan tertawa. Min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kemudian berdoa, ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa selalu bersyukur. Nah, inilah yang menjadi istimewa dari Nabi Sulaiman. Walaupun diberikan anugerah yang demikian banyak, demikian besar, tidak pernah lepas, tidak pernah lupa dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendengar percakapan semut tadi, Nabi Sulaiman sampai tertawa, tersenyum, kemudian sangat bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada dirinya. Ada kisah pula di suatu riwayat. Jadi pernah suatu hari Nabi Sulaiman itu ketika itu melihat ada burung pipit. Ada burung pipit jantan lagi terbang mengitari burung pipit betina. Kemudian menanyakan kepada para sahabatnya, kalian tahu apa yang dibicarakan antara dua burung pipit itu? Nah gitu. Kemudian kami tidak tahu wahai Nabi. Kemudian Nabi Sulaiman cerita, itu yang jantan mengatakan bahwasanya dia sedang melamar, sedang meminang burung pipit yang betina. Dan menjanjikan nanti kalau kamu ingin mau menerima lamaranku gitu, nanti kita akan tinggal di kamar-kamar di kota Damaskus. Wah, dia menjanjikan seperti itu. Kemudian Nabi Sulaiman tertawa. Nah, kenapa engkau tertawa wahai Nabi? Nah, di kota Damaskus itu kamar-kamarnya batu semuanya. Nggak mungkin bisa jadi tempat tinggal burung. Ya itulah namanya pelamar peminang itu selalu jadi pendusta. Sampai burung pun tetap mereka berdusta dalam meminang
betina idamannya seperti itu. Nah ini kisah di antara bahwasanya Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa hewan. Dan ini kita perlu ketahui ini adalah mukjizat beliau. Dan sekali lagi tidak diberikan kepada makhluk-makhluk atau manusia-manusia setelah beliau sekalipun. Maka tentu ketika hari ini ada yang merasa menganggap dirinya tahu bahasa semut, tahu bahasa burung, tentu ini dusta. Karena yang bisa mendapatkan kenikmatan itu hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak sekalian dirahmati Allah, masih berhubungan dengan kisah dengan hewan. Suatu hari Nabi Sulaiman ini mengumpulkan semua pasukannya. Nah, dari golongan jin, hewan-hewan, manusia dikumpulkan, beliau absen satu persatu. Walaupun beliau raja dunia, menguasai banyak pasukan, tapi beliau hafal dengan pasukannya sampai kemudian beliau tahu di mana hudhud, ada satu burung yang tidak muncul ketika sedang dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Ditanya, di mana burung hudhud? Kalau dia tidak segera datang maka akan aku sembelih, kecuali dia bisa memberikan alasan yang jelas, yang nyata sehingga dia tidak datang pada apel pagi hari ini ya. Contohnya seperti itu, mungkin lagi apel dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, kisah itu terekam dalam surah An-Naml. Nah, kemudian hudhud datang tiba-tiba. Kemudian memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi, aku datang membawa kabar yang engkau tidak tahu kabar ini. Wah hebat sekali nih, kok berani-beraninya sama raja mengatakan dirinya tahu sesuatu yang Nabi Sulaiman tidak tahu. Wah, Nabi Sulaiman kemudian semakin penasaran, apa berita itu yang kau bawa wahai hudhud? Kemudian hudhud memberitahu bahwasanya ada sebuah negeri di Sabak sana, di negeri Sabak dipimpin oleh seorang wanita. Wah, Nabi Sulaiman tambah penasaran lagi, kok ada kerajaan dipimpin oleh wanita. Nah mereka ini tidak menyembah Allah, mereka menyembah matahari. Nah, namun namanya raja, Nabi Sulaiman ini ada raja yang teliti, raja bijaksana, tidak begitu saja percaya dengan pesan dari hudhud. Baik, kalau begitu akan aku buktikan kamu ini termasuk orang yang jujur, termasuk makhluk yang jujur atau pendusta. Kemudian ditulislah surat oleh Nabi Sulaiman untuk ratu yang menjadi raja di negeri Sabak tadi. Kirimkan surat ini kepada ratu negeri Sabak, kalau memang engkau termasuk orang yang benar. Kemudian berangkatlah hudhud menuju ke Sabak dan kemudian dilemparkanlah surat itu ke ada satu ruangan. Jadi dikisahkan istananya negeri Sabak pun juga megah, karena mereka menyembah matahari, jendelanya besar-besar supaya sinar matahari senantiasa bisa masuk ke istananya. Nah, kemudian ada satu tempat yang itu memang khusus menjadi tempat ibadahnya sang ratu yang bernama Ratu Balkis. Nah, hudhud singkat cerita sampailah di negeri Sabak itu, dilemparkan surat itu. Nah, ketika sampai surat itu di tangan Ratu Balkis, kemudian dibuka, wah, semakin terkaget. Ada surat dari Raja Dunia, dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Ratu Balkis mengumpulkan seluruh menteri-menterinya, mengumpulkan pemuka-pemuka dari istananya, kemudian meminta pendapat. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya perempuan itu ketika menjadi pemimpin juga tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh kaki tangan, mereka butuh menteri-menteri, mereka membutuhkan para pemuka-pemuka untuk meminta pendapat mereka. Kemudian ditulislah di dalam surat itu bahwasanya Ratu Bilqis kemudian mengumpulkan para pemukanya tadi. Saya mendapatkan surat dari Raja Sulaiman yang berisikan Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Nabi Sulaiman memerintahkan kita untuk bersujud kepada Allah, meninggalkan sesembahan kita yaitu matahari. Kemudian Ratu Bilqis menanyakan kepada para pemukanya, apa pendapat kalian tentang ini? Kemudian para pemukanya menjawab, wah, kita ini adalah kerajaan yang besar, kita punya pasukan yang cukup, artinya untuk berperang, artinya jangan mau untuk ikut dengan keimanannya Nabi Sulaiman. Namun ketika itu Ratu Bilqis memiliki pendapat yang berbeda. Coba kita kirimkan hadiah untuk Raja Sulaiman, nanti kita lihat dia akan kembali mengirimkan apa kepada kita. Karena dikiranya wah, paling ini hanya ingin menaklukkan kota kita saja, hanya ingin menaklukkan negara kita saja, paling hanya ingin harta kita saja, atau paling-paling hanya ingin saya saja. Kita kirimkan pasukan terbaik, utusan terbaik, kita siapkan hadiah terbaik, kemudian kita kirimkan ke negerinya Sulaiman. Jadi Sabak itu di Yaman, dan
kerajaan Nabi Sulaiman itu berpusat di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, kemudian dikirimkanlah dari Yaman berjalan pasukan atau utusannya Ratu Balqis tadi membawa hadiah terbaik menuju ke Raja Sulaiman. Nah, ketika sampai di hadapan Sulaiman, apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, apa yang Allah anugerahkan kepada kami, apa yang kami miliki itu jauh lebih baik daripada apa yang kau bawa. Apa yang kamu bawa ini kamu sudah merasa bangga, sudah merasa hebat, sudah bisa merasa lebih daripada kita. Padahal yang kamu bawa ini tidak ada apa-apanya. Silahkan kembali kepada ratumu dan katakanlah, bersiap-siap pasukan kami akan datang, akan membinasakan negaramu, akan membuat kalian menjadi kaum yang hina dina. Itu sudah menjadi peringatan yang keras. Mereka secara nyata, wah, datang ke istananya Nabi Sulaiman ternyata jauh lebih megah. Memang ketika itu Nabi Sulaiman memiliki pasukan jin yang memang khusus menjadi pekerja-pekerja. Dalam sekejap bisa membuat bangunan, dalam sekejap bisa membuat istana-istana yang megah. Dibuat istananya demikian rupa megah, maka ketika utusan itu datang semakin sadar diri, wah ini kita kerajaannya nggak ada apa-apanya. Kemudian kembalilah mereka ke Saba melaporkan kepada ratunya bahwasanya Sulaiman ini benar-benar seorang raja, seorang nabi, dia tidak mau menerima hadiah. Karena salah satu ciri-ciri seorang nabi itu tidak mau menerima hadiah dari orang kafir. Nah, ini dia nyata pasti seorang nabi, kerajaannya demikian jauh lebih megah daripada kerajaan kita, maka pasti Tuhannya ini adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha memiliki segalanya. Nah, kemudian ketika itu kumpulkan lagi oleh Ratu Balqis, para sahabatnya, para menteri-menterinya dikumpulkan lagi, bagaimana ini kita? Apakah kita penuhi panggilannya Sulaiman? Nah, kemudian mereka mempersiapkan pasukan untuk kemudian berserah diri kepada Raja Sulaiman. Nah, di satu sisi ada seekor hudhud tadi tetap ditugaskan untuk memantau pergerakannya Ratu Saba dan pasukannya, selalu lapor ke Nabi Sulaiman. Langsung hudhud tadi lapor lagi ke Nabi Sulaiman. Ini sekarang Ratu Balqis dan pasukannya sedang menuju ke sini, sedang menuju ke kerajaan kau, wahai Nabi Sulaiman. Untuk apa mereka datang ke sini? Mereka ingin kemudian berserah diri kepadamu. Oke, kalau gitu kita buat mereka lebih takjub lagi, lebih yakin lagi bahwasanya apa yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan para pasukannya, mengumpulkan para menteri-menterinya. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum mereka datang ke sini, yang paling cepat, yang lebih cepat sebelum mereka tiba di sini. Jadi dikisahkan Ratu Balqis itu memiliki singgasana yang sangat megah, terdiri dari berbagai batu-batu mulia yang ketika itu ada, semuanya tertempel di singgasananya. Dan sebelum beliau pergi, dikisahkan ketika itu beliau menyuruh pasukannya untuk menyimpan singgasananya itu di dalam peti yang tertutup rapat, tidak boleh seorang pun membukanya, apalagi kemudian duduk di atasnya. Nah, jadi benar-benar sudah terjaga dengan ketat di istananya. Kemudian Nabi Sulaiman tahu tentang itu karena dilaporkan oleh hudhud tadi. Siapa yang bisa membawakan singgasananya Ratu Balqis ke istanaku ini sebagai bukti bahwasanya ini kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkatalah seorang jin yang namanya Ifrit. Ini adalah pemimpinnya jin. Dengan sombongnya dia mengatakan, aku bisa wahai Nabi, aku bisa wahai Raja, bahkan sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Jadi dikisahkan ketika itu Nabi Sulaiman itu memang memiliki majelis yang mana setiap hari dilaksanakan dari pagi sampai pertengahan siang. Artinya sebelum selesai engkau keluar dari majelis rapat yang membahas tentang maslahat Bani Israel, singgasana itu sudah tiba di istanamu. Sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, maka akan sudah tiba singgasana Ratu Balqis di istanamu. Nah, kemudian ketika Ifrit berkata itu langsung disambut oleh yang lainnya. Ada seorang alim soleh bernama Asif binti Bakhoria. Ketika itu beliau adalah seorang ulamanya Bani Israel yang menguasai ilmu tentang Alkitab ketika itu. Mengatakan, wahai Nabi, aku bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis bahkan sebelum engkau mengedipkan mata. Nah, jadi lebih cepat daripada jin Ifrit tadi. Nah, karena ini Ifrit tadi karena kesombongannya dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, dan Asif bin Bakhoria ini tidak terima kalau sampai ada yang menyombongkan diri dengan kekuasaannya di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengizinkan
ulama tadi, sahabatnya tadi, Al-Sif tadi untuk memindahkan singgasana tadi. Bahkan kemudian diminta, sekarang engkau lihat ke atas wahai Nabi. Lihat ke atas, kemudian baru sekejap lihat ke atas, ketika beliau menundukkan lagi pandangannya, tiba-tiba singgasananya sudah ada di hadapannya. Nah, jadi beliau meminta kepada Allah SWT, berdoa supaya didatangkan singgasana Ratu Balqis secepat mungkin, dan Allah kabulkan. Ketika itu pula di hadapannya sudah ada singgasananya Ratu Balqis. Singkat cerita kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan, kita buat sedikit berbeda. Kita modif sedikit, kita tambahi sedikit, kita ubah sedikit. Nanti kita tes apakah Ratu Balqisnya adalah yang pemahamannya baik atau tidak. Nah, kemudian selang tidak lama setelah itu tibalah rombongannya Ratu Balqis di istananya Nabi Sulaiman. Kemudian tiba-tiba Nabi Sulaiman menanyakan, wahai Ratu, apakah kau kenal dengan singgasana ini? Kemudian Ratu Balqis mengenal, oh itu sepertinya punya saya. Apakah ini singgasanamu? Iya, sepertinya ini singgasanaku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ratu Balqis juga ratu yang cerdas, ratu yang bijaksana juga sebenarnya. Karena tadi di awal aslinya diambil mufakat oleh menteri-menterinya untuk ayo kita berperang. Tapi Ratu Balqis memilih untuk kemudian mengirimkan hadiah. Yang kedua, Ratu Balqis mengenali singgasana, walaupun beliau sendiri yang menyimpan tadi ketika sebelum pergi, jelas-jelas beliau menyimpan di sebuah peti, di sebuah ruangan yang mana tidak bisa orang masuk ke dalamnya. Maka ketika ada singgasananya di hadapannya, maka pasti ini adalah sebuah mukjizat. Maka ketika itu beliau sudah mulai muncul keimanan di dalam hatinya. Kemudian diminta menemui Nabi Sulaiman di dalam istana. Nah, ketika mau masuk istana itu, memang sudah Nabi Sulaiman perintahkan kepada jin-jin, pasukan jin yang membuat menjadi tukang bangunannya itu untuk membuat istana kaca gitu. Jadi istana penuh dengan kaca, di bawahnya ada kolamnya seperti itu, seakan-akan kaca itu bukan seperti kaca sekarang ya, kelihatan sambungannya. Nah, itu kaca yang benar-benar dari ujung sampai ke ujung tidak ada sambungannya. Tidak ada kalau kita temukan zaman sekarang. Sehingga Ratu Balqis tadi mengira bahwasanya itu langsung sudah kolam, sehingga beliau menyingkapkan kainnya sehingga terlihat betisnya. Nabi Sulaiman mengatakan, tidak perlu disingkap, itu adalah kaca yang kemudian menaungi di atas kolam yang engkau injak. Maka silakan kemari. Nah, tambah kemudian beriman Ratu Balqis tadi, tidak mungkin ada kerajaan yang demikian megahnya, teknologi yang demikian modernnya, kecuali ini adalah mukjizat dari Allah SWT, zat yang maha memiliki segalanya. Maka kemudian mengatakan kepada rombongannya, sudah Tuhan kita tidak ada apa-apanya, yang kita sembah matahari cuma bisa memberikan kita kerajaan yang seperti apa, sedangkan Tuhannya Sulaiman bisa memberikan kerajaan yang demikian hebatnya. Maka pasti Tuhannya Sulaiman inilah yang benar. Maka ketika itu pula Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kisah tentang awal Nabi Sulaiman memiliki mukjizat bisa berbicara dengan hewan, kemudian tadi dengan hudhud, kemudian sampai berimannya Ratu Balqis sehingga ditaklukkanlah pula negeri Saba tadi. Singkat cerita, ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini kemudian menikah dengan Ratu Balqis. Namun Ratu Balqis kemudian diutus kembali, tetap diakui sebagai Ratu Yaman. Ketika itu pulang kembali ke Saba di negeri Yaman sana. Sebulan sekali Nabi Sulaiman mengunjungi Ratu Balqis, kemudian menetap 3 hari di sana. Sebulan sekali kembali ke sana dan seterusnya. Jadi ada satu riwayat yang mengatakan Ratu Balqis menjadi istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada mukjizat lain yang kemudian Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ini nanti dalam sebuah kesimpulannya kita akan pahami bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah sosok nabi manusia yang diberikan banyak sekali anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tidak pernah lupa bagaimana caranya bersyukur. Tadi beliau mendengar hewan, semut berbincang, beliau mensyukuri nikmat Allah. Beliau kemudian tahu kabar dari hudhud, beliau mensyukuri nikmat Allah. Beliau kemudian bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis dengan sekejap mata, kemudian beliau mengatakan hadza min fadli rabbik, ini adalah karunia dari Rabbku, kata Nabi Sulaiman. Nah, pada suatu hari, suatu sore, jadi Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang sangat menyukai kuda. Nah, ini kalau sudah hobinya orang kaya ya memang digambarkan dalam Quran itu juga sukanya enggak yang remeh-remeh, sukanya kuda. Nah, suatu sore Nabi Sulaiman itu sedang melihat semacam pacuan kuda. Wah, beliau lihat kuda gagah-gagah, hebat-hebat, kencang-kencang itu beliau senang.
Sampai-sampai ketika itu beliau lalai, terlewat waktu asar, kemudian beliau lupa, belum berzikir, mengingat Allah, belum sholat lah. Bahasanya mungkin belum sholat asar, kelupaan sampai mau masuk waktu maghrib. Karena apa? Karena tadi keasikan lihat pacuan kuda. Nah, kemudian beliau sangat menyesali, kemudian bertobat kepada Allah, meminta pasukannya agar dikumpulkan semua kuda-kuda miliknya tadi yang melalaikan beliau. Kemudian semuanya disembelih oleh beliau dan kemudian dagingnya dibagikan kepada para fakir miskin. Nah, dari situ kemudian Allah Ta'ala memberikan balasan karena sudah mau mengorbankan apa yang sangat beliau cintai, apa yang sangat beliau sukai, yaitu kuda-kuda tadi. Karena takut kepada Allah, karena menyesali perbuatannya, karena kecintaannya kepada Allah. Beliau tidak mau rasa cintanya kepada Allah dikalahkan dengan rasa cintanya kepada hal-hal yang tadi beliau sukai di dunia. Bahkan beliau rela korbankan itu semuanya untuk kemudian tetap kembali kepada cintanya Allah. Nah, setelah peristiwa itu Allah kemudian ganti dengan kendaraan yang lebih baik. Apa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Allah kemudian tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Nah, jadi karena beliau mau mengorbankan kuda-kudanya tadi, akhirnya kemudian Allah ganti, beliau bisa mengendalikan angin kemanapun beliau suka, ke arah manapun beliau suka, kemanapun beliau ingin pergi, maka angin itu akan tunduk di bawah perintah beliau. Jadi ada satu pelajaran juga yang bisa kita ambil ketika kita ini mengorbankan sesuatu hal yang bahkan kita cintai, karena kecintaan kita yang lebih besar kepada Allah, karena ketakutan kita kepada Allah, bahkan rela kita korbankan, rela kemudian kita berikan di jalan Allah, maka niscaya Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Nah, kalau tadi kasusnya Nabi Sulaiman, beliau mengorbankan, ada riwayat sampai 200.000 ekor kuda ketika itu yang beliau sembelih. Itu kemudian beliau sembelih semuanya karena sudah melalaikan dirinya tadi dari satu waktu untuk mengingat Allah, kemudian Allah ganti dengan Allah tundukkan yang lebih baik lagi berupa angin sebagai kendaraannya. Ini adalah di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pada suatu peristiwa sore itu seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, selain sebagai raja dunia, beliau juga dikenal sebagai raja yang amat bijaksana. Jadi bahkan sebelum beliau menjadi raja sekalipun, jadi umurnya Nabi Sulaiman itu sampai 52 tahun. Beliau menjadi raja umur 12 tahun, masa kerajaan beliau sekitar 40 tahun. Nah, jadi selama 52 tahun beliau hidup, 40 tahun menjadi raja, 12 tahun mulai diangkat menjadi raja. Nah, ketika rajanya masih ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam, pada suatu hari Nabi Daud ini memutuskan suatu perkara. Nanti kisah ini terekam dalam surat Shad pula. Bahwasanya suatu hari ada dua orang mengadu kepada Nabi Daud. Yang satu yaitu pemilik kebun kurma, ada juga yang melewatkan kebun anggur. Yang satu pemilik ternak. Yang pemilik kebun ini mengadu kepada Nabi Daud, raja ketika itu. Wahai raja, ini ternak-ternaknya, kambing-kambingnya si fulan ini senantiasa masuk ke kebunku, memakan tumbuh-tumbuhan dari kebunku, sehingga rusak, buah-buahnya dimakan, tidak bisa dipanen. Diadukan. Kemudian yang pemilik ternak pun juga mengakui hal itu, maka tidak banyak sengketa ketika itu. Nah, kemudian Nabi Daud memutuskan perkara di antara mereka, ya sudah, kamu ganti rugi. Kamu ganti rugi apa yang sudah dimakan oleh ternak-ternakmu kepada pemilik kebun. Nah, memang secara mata hukum selesai, adil bagi mereka. Namun kemudian Nabi Sulaiman memberikan keputusan yang lebih bijak. Padahal ketika itu beliau masih kecil. Wahai ayah, aku memiliki usulan terkait perkara ini yang mungkin bisa diterima lebih baik. Bagaimana kalau ternak-ternaknya milik si peternak ini disewakan kepada, bukan disewakan, biar dirawat, dimanfaatkan oleh pemilik kebun, silahkan boleh diambil manfaatnya, mau diperas susunya, mau kemudian digembala, kemudian membajak kebun dan lain sebagainya, selama kemudian pemilik ternak ini memperbaiki tumbuhan-tumbuhan kebunmu yang dirusak oleh ternak-ternaknya. Jadi nanti kalau sudah betul lagi kebunnya, nanti diambil lagi ternaknya. Jadi selama masa renovasi itu silahkan si pemilik kebun itu bisa memanfaatkan ternak-ternaknya. Nah, wah, bagi mereka berdua ini lebih bijak, ini lebih lebih kami sepakati kalau gini lah, lebih enak lagi ya. Dari situlah sudah mulai muncul kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada kisah pula yang lain dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada ketika itu ada dua orang ibu, diriwayatkan itu kakak beradik, yang satu sama-sama memiliki seorang putra,
wajahnya hampir mirip, umurannya juga sama, seperti anak kembar gitu. Nah, suatu hari dua ibu ini bermain ke hutan bersama anaknya. Kemudian tiba-tiba datang seekor serigala memakan salah satu anak di antara keduanya itu. Nah, tinggal satu. Nah, aslinya nih yang dimakan adalah anaknya yang kakaknya yang tua, ibu yang tua. Nah, kemudian mengadulah mereka berdua kepada Nabi Sulaiman raja ketika itu. Wahai Nabi, ini adalah anakku, yang tua mengadu. Yang dimakan anaknya dia yang muda. Yang muda juga nggak mau mengaku, nggak mau kemudian mengakui ini anakku. Yang dimakan adalah anaknya dia yang kemudian yang tua. Nah, ketika itu kemudian Nabi Daud raja ketika itu juga memutuskan, ya sudah ini punya yang tua anaknya, punyanya yang kakaknya. Nah, ketika itu yang muda belum bisa terima, kemudian mendatangi Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, kami punya perkara seperti ini, putuskanlah di antara kami. Ya sudah, kalau gitu bagi dua aja anaknya, dipotong bagi dua setengah-setengah kan enak, selesai, adil gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau ngaku ini anaknya siapa, punya siapa, merasa anaknya sendiri, bagi dua saja, yang satu dapat setengah, selesai masalah, adil kan. Nah, kemudian yang muda mengatakan jangan wahai Nabi, sudah itu anaknya dia saja. Nah, dari situ kemudian Nabi Sulaiman memutuskan ini adalah anaknya ibu yang muda. Kenapa demikian? Karena seorang ibu yang asli pasti tidak tega, tidak rela ketika anaknya itu disakiti. Maka ketika dia tadi saya putuskan dibagi dua saja anaknya, maka dia lebih merelakan anaknya itu dirawat oleh orang lain dibandingkan kemudian disakiti di hadapannya. Maka pasti dia ibu yang aslinya. Maka dari situlah sudah nampak kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika beliau menjadi raja, bisa mengatur seluruhnya, bahkan bukan hanya golongan manusia, bahkan sampai jin, hewan, angin pun Allah tundukkan di bawah kekuasaan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini mungkin tadi beberapa keutamaan mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana seluruhnya itu adalah bentuk anugerah yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi Nabi Sulaiman itu kemudian Allah wafatkan pada umur 52 tahun ketika itu dengan sebuah peristiwa yang heroik pula. Jadi ketika itu Nabi Sulaiman juga meminta kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, jika sudah tiba ajalku tolong beritahu aku. Nah, kemudian suatu hari sudah sampailah batas ajalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Malaikat maut tiba ingin mencabut nyawanya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan sebentar, mau ngambil posisi dulu gitu. Jadi ketika itu mengambil tempat yang terbaik di tempat ibadahnya, Nabi Sulaiman itu memiliki tongkat. Nah, bawa tongkat ketika itu berdiri sambil menghadap jin-jin yang sedang bekerja, membuat bangunan-bangunan istana-istana Mekah ketika itu, berdiri di atas tongkatnya. Kemudian dicabutlah nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi berdiri masih memegang tongkat. Sampai kurang lebih setahun lamanya seperti itu. Jin-jin mengira, wah ini kita diawasi terus oleh Nabi Sulaiman. Mereka terus bekerja. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya Nabi Sulaiman sudah wafat. Ini satu bukti bahwasanya jin syaitan itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, jadi sengaja Nabi Sulaiman seperti itu supaya membuktikan bahwasanya jin dan syaitan itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, itu menjadi kabar gembira bagi manusia. Jadi mereka itu hanya berdusta saja. Buktinya ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, para jin itu tidak tahu, tidak sadar. Mereka merasa masih diawasi, mereka terus bekerja. Sampai suatu hari kemudian rayap itu menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman, sampai kemudian sudah rapuh, akhirnya tidak kuat lagi menopang jasadnya Nabi Sulaiman dan ambruk. Ketika ambruk itulah jin baru sadar, wah ternyata Nabi Sulaiman selama ini sudah meninggal dunia, sudah wafat. Maka kemudian setan jin itu berterima kasih kepada rayap. Salah satu ada riwayat itu, rayap itu kalau di mana setan itu membawakan air dan juga tanah. Maka kan kita sering ya lihat misalkan di tengah-tengah nih ada rayap, tiba-tiba suka ada tanahnya, ada airnya, padahal mungkin keramik bawahnya. Nah, itu ada sebuah riwayat itu bentuk terima kasihnya setan kepada rayap karena sudah memberitahu kalau Nabi Sulaiman itu tidak ada. Nah, tapi ini menjadi satu bukti bahwasanya jin setan itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, maka kemudian beliau wafat pada umur 52 tahun itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin karena terbatasnya waktu dan sudah akan memasuki waktu maghrib, ini, maka mari kita tutup kesempatan yang baik yang mulia ini di penghujung hari Jumat, terkhusus dengan turunnya hujan ini.
kita gunakan sama-sama untuk berdoa kepada Allah. Barangkali di antara lisan-lisan kita hari ini yang ikhlas melangkahkan diri dari rumahnya ke tempat ini yang kemudian menjadi wasilah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip ada satu kisah pula yang inspiratif dari kisahnya Nabi Sulaiman. Pernah suatu waktu, suatu masa itu kerajaannya Nabi Sulaiman itu tertimpa paceklik yang amat panjang. Kemarau panjang, kekeringan. Kemudian ketika itu Nabi Sulaiman meminta seluruh pasukannya, jin, manusia, hewan itu berdoa kepada Allah, salat istisqa. Berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut ketika itu. Semut itu kan kakinya berapa ya? 4 atau 4 ya? 4 atau 6 itu. 2 kakinya itu mengangkat ke atas, memohon hujan kepada Allah. Kemudian ketika melihat semut tadi, Nabi Sulaiman menyuruh pasukan sudah pulang. Sudah dikabulkan keinginan kita. Padahal belum mulai. Siapa yang berdoa wahai Rasul, wahai Nabi? Ini gara-gara doa semut ini Allah kabulkan hajat kita, diturunkan hujan. Nah, jadi tadi ada kisah itu pula dari sebuah hadis yang sahih bahwasanya kemudian ketika satu kerajaan itu membutuhkan hujan ternyata yang dikabulkan lewat doanya si semut tadi. Nah, maka barangkali sore hari ini lewat panjenengan semua yang ikhlas datang ke sini dengan kondisi yang mungkin kepayahan, kesulitan yang kemudian mungkin harus melewati hujan yang amat lebat ini yang kemudian menjadi wasilah dikabulkannya doa-doa kita, atau melalui lisan-lisannya para santri yang dengan sungguh-sungguh menghafal Quran, atau bahkan lisannya anak-anak kecil di sebelah sana tadi, maka seekor semut tadi bahkan bisa menjadi sebab dikabulkannya doa yang dibutuhkan. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dengan melantunkan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ridhoilah langkah kami sore hari ini ya Allah. Jadikanlah amal soleh bagi kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami perbuat, kami lakukan, kami tuju pada sore hari ini nilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ridhoilah apa yang kami usahakan ya Allah. Ridhoilah apa yang kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kisah terkait Nabi Sulaiman tadi bisa panjenengan baca langsung di dalam Al-Qur'an. Insyaallah apa yang kami sampaikan berlandaskan apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surah An-Naml. An-Naml sendiri adalah artinya semut yang memang terinspirasi dari semut dalam kisah Nabi Sulaiman ini, ayat 16 sampai 44. Kemudian yang kedua surat Shad. Nah, surat Shad itu nanti yang tentang kuda tadi, yang kuda melalaikan Nabi Sulaiman kemudian ditundukkannya angin tadi. Itu ayat 30 sampai 40. Nanti bisa panjenengan baca di rumah sambil dihayati, sambil kita visualisasi. Jadi asik kita baca Quran itu sambil seperti
mendapatkan kisah langsung diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, atas kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi bagi kita semuanya apa yang menjadi ikhtiar kita mentadaburi di antara ayat-ayat Allah melalui kisah satu nabi dan rasul, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Astaghfirukum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.